Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3B, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Kemudian di subtema 1 ada manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang di subtema 2 ada manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan dan perkalian yang memiliki sifat pertukaran. Apa itu sifat pertukaran? Nah, itu akan kalian pelajari hari ini. Nah, ini dia. Kemudian Allah berfirman, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Nah, teman-teman, di sini Allah sudah menjelaskan atau sudah mengatakan pada kita, sudah berjanji pada kita. Kalau kita banyak bersedekah, maka harta kita akan dilipat-lipatkan oleh Allah. Ya, dilipat gandakan. Tapi bisa juga Allah akan menggantinya nanti di akhirat. Jadi seperti kalian belajar perkalian ya nak ya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Artinya di sini Allah sudah menjelaskan. Ya, seperti kebun disiram hujan lebat, kemudian buahnya jadi 2 kali lipat. Nah, itu ibarat seperti orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Intinya mencari keridhaan Allah itu bisa dengan bersedekah, berbagi, atau menggunakan hartanya untuk keperluan beribadah kepada Allah ya teman-teman ya. Seperti kalian juga menuntut ilmu itu juga beribadah kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan harta kita ketika kita niatkan harta kita untuk Allah. Nah, tujuan kalian belajar hari ini: 1. Menyelesaikan soal penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran. Yang kedua, menyelesaikan soal perkalian yang memiliki sifat pertukaran. Nah, apa itu sifat pertukaran? Oke, nah ini yang kita pelajari hari ini ada sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang kedua, sifat pertukaran pada perkalian. Kemudian nanti ada latihan soal. Kita yang pertama akan belajar dulu sifat pertukaran pada penjumlahan. Apa sih itu sifat pertukaran pada penjumlahan? Yuk semuanya perhatikan. Konsentrasi di layar masing-masing. Ini dia. Oke. Baik teman-teman, kita akan mulai mengerjakan dari 200 ditambah 350 terlebih dahulu dengan teknik penjumlahan bersusun. Nah, kita mulai dari 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya adalah 550. Kita coba dengan ketika 350 ditambah 200. Oke, kita jumlahkan juga dengan penjumlahan bersusun. 350 ditambah 200, kemudian kita beri tanda garis bawah dan diberi tanda jumlah atau tambah. 0 ditambah 0, 0, 5 ditambah 0, 5, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 550. Perhatikan teman-teman di sini, apakah kalian menemukan hasilnya sama atau berbeda? Ya, ternyata hasilnya adalah sama. Ketika 200 ditambah 350 atau ketika dibalik 350 ditambah 200. Hasilnya sama yaitu 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Nah, inilah teman-teman yang dimaksud dengan sifat pertukaran pada penjumlahan.
Ketika ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama. Kita coba contoh kedua, teman-teman. 500 ditambah 200, 20. Nah, kita jumlahkan seperti biasa. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dan 5 ditambah 2 hasilnya 7. Hasil dari penjumlahan adalah 720. Kemudian kita coba 220 ditambah 500. Kita tukar posisinya ya teman-teman ya. Kemudian kita jumlahkan dengan teknik penjumlahan bersusun. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Hasilnya adalah 720. Ternyata hasilnya tetap sama, jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Nah, halaman 23 kalian bisa membaca di situ. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Coba kita jumlahkan dengan teknik penjumlahan bersusun. Hasilnya adalah 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 9, 11. Kita tulis satunya saja. Kemudian yang satu kita simpan ke atas. 1 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Bagaimana kalau posisi truknya ditukar? Nah, 590 kita tambah dengan 425. 0 ditambah 5, 5. 9 ditambah 2, 11. Kemudian satunya naik ke atas. 1 ditambah 5 ditambah 4 adalah 10. Ternyata hasilnya tetap sama ya teman-teman. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah, inilah sifat pertukaran penjumlahan. Ketika posisi dirubah, jumlahnya akan tetap sama. 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Yang kedua, kita akan belajar sifat pertukaran perkalian. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 59. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Perhatikan di sini, masing-masing 2 ekor anak ayam. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, kita tuliskan di sini hasilnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Ternyata hasilnya tetap sama, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan sifat pertukaran perkalian. Jadi, 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Oke, selanjutnya kita akan bantu Beni menyelesaikan masalahnya, yuk. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kalian bisa buka buku kalian halaman 78. Beni memiliki 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Kemudian jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah teman-teman, kita bagi rata di masing-masing kotak itu. Telur itu kita masukkan ke dalam 5 kotak. Nah, begini supaya rata. Oke, habis ya. Ini jumlahnya semua 20. Jika telur disimpan dalam 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa, teman? Kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4.
Jadi berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ada 5 kotak, artinya 5. Dikali ada berapa telur? 4. Nah, jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian soal yang B, Beni ingin menyimpan telur pada 4 kotak. Kalau sebelumnya disimpan dalam 5 kotak, ini diganti menjadi 4 kotak. Kita masukkan telur tadi yang berjumlah 20 ke masing-masing kotak secara rata. Kita bagi secara rata. Nah, oke, sampai habis. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan karena ada 4 kotak, maka kita tulis 4 dikali 5 telur sama dengan 20. Ternyata masih sama ya teman-teman ya. Jadi ini yang disebut dengan sifat pertukaran pada perkalian. Kita dapat menuliskannya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Baik, kalian bisa mengerjakan untuk latihan saja, tidak usah dikumpulkan ke Bu Widi. Untuk penjumlahan di halaman 50 dan perkalian di halaman 94. Selamat mengerjakan, selamat berlatih. Widi ulang, ini hanya untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.